pertama adalah bahwa saya kira restoratif justice yang pada dasarnya adalah merubah konsep hukuman dari pembalasan menjadi pemulihan itu merupakan suatu keniscayaan. Karena secara filosofis sudah terjadi pergeseran dalam konteks keadilan dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan untuk menghukum, membalas, tapi adalah berubah menjadi bagaimana memulihkan. Kemudian secara yuridis sudah dipraktekkan di negara kita setidak-tidaknya apa yang disampaikan oleh Mas Hasbullah tadi, konsep diversi, konsep restoratif justice dalam sistem peradilan anak, yang mana mulai dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, sampai kemudian pengadilan didorong supaya melibatkan korban untuk memulihkan harkat martabatnya, mengingat masa depan anak. Kalau seandainya dihukum, maka menjadi tidak baik buat yang bersangkutan. Maka konsep diversi itu begitu ditekankan dalam sistem peradilan anak. Kemudian yang ketiga, mengapa ini menjadi sebuah keniscayaan? Karena beban negara yang sangat berat dalam konteks bagaimana memenjarakan orang. Over capacity penjara, biaya yang miliaran untuk bisa membiayai para narapidana dan lain sebagainya. Saya kira adalah satu realitas sosiologis yang kita hadapi, sehingga kemudian perlu reformulasi terhadap bagaimana sistem pemidanaan kita. Kemudian yang lain juga tadi disebutkan bahwa pemenjaraan tidak selamanya berhasil menjerakan, berhasil mengedukasi, tetapi justru sebaliknya menjadi tambah jahat kadang-kadang seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah koreksi, menjadi sebuah upaya perbaikan bahwa ada latar belakang yang nyata mengapa restoratif justice itu harus dilaksanakan. Poin ketiga yang saya sampaikan, kita fokus pada RUU Kejaksaan. Saya kira ada beberapa norma yang sudah dituangkan, yang itu merupakan bagian formulasi dari semangat restoratif justice. Yang pertama adalah bagaimana penguatan posisi jaksa sebagai dominus litis, sehingga memiliki peran yang sangat strategis dan kemudian memposisikan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan negara. Ini memberikan otoritas, memberikan kompetensi bagi jaksa untuk bagaimana menyikapi sebuah perkara. Artinya dia bisa mengakhiri, dia bisa menutup, dan lain sebagainya. Jadi kewenangan dominus litis ini adalah bagian pintu awal, tonggak awal untuk melaksanakan konsep restoratif justice itu. Kemudian di pasal 30 di rancangan undang-undang ini disebutkan bahwa ada fungsi untuk mediasi penal. Ini adalah bagian dari konsep untuk bagaimana melaksanakan konsep restoratif justice tadi dilaksanakan secara efektif dan memberikan sebuah landasan hukum. Kemudian di pasal 30E juga disebutkan bahwa jaksa turut serta ya aktif dalam proses pencarian kebenaran dan rekonsiliasi serta menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial. Jadi konsep ini adalah bagian dari konsep untuk bagaimana mengarahkan untuk mencari mendorong proses perdamaian. Kemudian di 30F juga penting ditegaskan lagi, turut serta aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Jadi, ada beberapa norma yang sudah memberikan dasar tentang konsepsi restoratif justice tadi itu. Tetapi memang itu belum komprehensif. Saya setuju dengan Prof. Hik tadi, bagaimana Perja 15/2020 itu diformulasikan atau dimasukkan dalam bagian-bagian penting di dalam Undang-Undang Kejaksaan, sehingga sepakat tadi Mas Hasbullah, agar memiliki kekuatan imperatif bagi jaksa, maka harus ada sebuah aturan-aturan yang jelas tentang pelaksanaan restoratif justice, meskipun sudah ada beberapa pasal yang saya sebutkan tadi itu, pasal 30E, pasal 30 tadi, dan konsep dominus litis, tetapi saya kira itu tidak cukup. Maka Perja 15/2020 tidak semuanya diambil, tetapi kemudian diambil hal-hal yang penting untuk menjadi dasar. Sekali lagi, supaya ada panduan, ada pedoman bagi jaksa melaksanakan konsep tadi itu. Pada sisi yang lain, saya setuju Prof. Hik tadi, bahwa perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Bagaimana mentransformasi perkara pidana menjadi perkara perdata. Saya kira di Perja sudah jelas, ada beberapa syarat yang bisa direstoratif. Tetapi sisi yang lain juga menarik ada dalam sebuah ujian atau dalam sebuah diskusi, menarik kira-kiranya, misalnya seandainya ya, ini
perkara korupsi, ya, perkara korupsi, terus kemudian ya tersangkanya itu meninggal dunia. Nah, kemudian ini juga bagaimana nasib terhadap proses pengusutan tadi itu. Kalau yang bersangkutan tentunya sudah tidak bisa dituntut, perbuatan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi bagaimana terhadap harta hasil korupsinya? Nah, apakah kemudian akan diproses, dilakukan perampasan, apakah kemudian jaksa bermetamorfose, berubah menjadi pengacara negara dengan tujuan bahwa mengambil aset-aset negara tadi itu. Karena sebetulnya tindak pidana korupsi itu tidak semata-mata menghukum orang, tetapi adalah memulihkan kerugian negara.